Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui hewan seperti kucing yang datang mendekati kita, baik di rumah, di jalan, maupun saat sedang makan. Bagi sebagian orang, kedatangan kucing dianggap hal biasa, bahkan dianggap mengganggu. Namun, dalam perspektif Islam, setiap kejadian dalam hidup, sekecil apapun itu, mengandung pelajaran dan makna. Termasuk dalam hal ini adalah kedatangan seekor kucing kepada kita. Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang terhadap seluruh ciptaan Allah mengajarkan bahwa makhluk hidup, termasuk hewan, merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan banyak contoh kasih sayang terhadap binatang, terutama kucing, yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai hewan kesayangan beliau. Maka dari itu, penting bagi seorang muslim untuk tidak mengabaikan isyarat ilahi yang datang lewat perantara makhluk Allah, termasuk kucing. Ketika seekor kucing datang kepada kita, bisa jadi ia membawa pesan atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah mengajarkan sesuatu lewat hal-hal sederhana. Maka penting bagi kita untuk memahami dan merenungkan maksud dari kejadian tersebut agar kita tidak termasuk orang yang lalai. Berikut ini adalah 3 tanda yang dapat kita renungi apabila kucing datang kepada kita menurut sudut pandang Islam. 1. Kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah mengingatkan kita tentang hakikat memberi. Dalam Islam, konsep rezeki adalah sesuatu yang sangat dalam dan menyeluruh. Rezeki bukan hanya soal materi, tetapi juga berkaitan dengan keberkahan, kebermanfaatan, dan keterhubungan spiritual antara pemberi rezeki, Allah, dan makhluknya. Ketika seekor kucing datang kepada kita, terlebih saat kita sedang makan atau sedang berada dalam keadaan lapang, maka secara spiritual, bisa dimaknai bahwa Allah sedang mengirimkan sebuah pesan atau pelajaran hidup. Apa pesannya? Bahwa rezeki yang kita pegang bukan sepenuhnya milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap rezeki yang Allah titipkan kepada manusia sejatinya memiliki hak makhluk lain di dalamnya. Kita hanyalah penjaga atau pengelola dari apa yang Allah amanahkan. Ketika kita menyadari bahwa harta atau makanan yang kita miliki bukan sepenuhnya milik pribadi, maka kita akan lebih mudah dalam berbagi. Kedatangan kucing bisa menjadi pengingat lembut dari Allah bahwa ada amanah di dalam harta kita yang harus kita tunaikan. Fenomena ini bisa disamakan dengan seseorang yang tiba-tiba didatangi orang miskin atau pengemis. Jika itu kita lihat sebagai ujian, maka cara kita memperlakukan mereka akan menentukan sejauh mana pemahaman kita terhadap konsep at-tasarruf fi al-ma'al atau kepengurusan harta dalam Islam. Hal yang sama berlaku untuk kucing. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka hanya datang dan menatap kita. Disitulah ujian kepekaan batin dimulai. Menariknya, dalam Islam, kucing bukanlah hewan biasa. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki kedudukan yang istimewa. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai Abu Hurairah, yang berarti bapak kucing kecil, mendapatkan julukan tersebut karena kasih sayangnya kepada kucing.
Ini menjadi sinyal bahwa memperhatikan kucing dan memahami kehadirannya bisa menjadi ladang amal dan pembentukan karakter kasih sayang dalam diri seorang muslim. Jadi ketika kucing datang, jangan hanya melihat bahwa itu hewan yang lapar. Pandanglah bahwa Allah sedang mendidik kita dengan cara yang lembut namun bermakna. Allah ingin kita belajar tentang pentingnya empati, keikhlasan memberi, dan menyadari bahwa rezeki bukan untuk ditumpuk, tetapi untuk dimanfaatkan bersama-sama. 2. Memberi makanan kepada makhluk Allah, termasuk kucing, merupakan sebuah kebaikan. Islam adalah agama rahmat. Rahmat ini bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang paling lembut terhadap binatang. Dalam banyak riwayat, beliau memberi perhatian besar terhadap binatang, bahkan dalam urusan-urusan kecil sekalipun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya." Hadis riwayat Muslim. Memberi makanan kepada kucing bukan hanya sebatas tindakan simpatik, tetapi merupakan cerminan dari kebaikan hati dan kasih sayang terhadap makhluk Allah. Kebaikan yang sederhana ini memiliki nilai ibadah yang besar di sisi Allah. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa seseorang bisa masuk surga hanya karena memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Bayangkan, jika kepada anjing saja bisa mendapatkan pahala sebesar itu, bagaimana dengan kucing yang datang langsung kepada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Dalam setiap makhluk hidup terdapat pahala." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat mendalam. Ia mengajarkan bahwa setiap bentuk kehidupan yang kita bantu, kita sayangi, atau kita beri makan, akan menjadi sebab pahala bagi kita. Ini membangun kesadaran bahwa amal kebaikan tidak selalu dalam bentuk besar seperti sedekah jutaan rupiah atau membangun masjid. Memberi sepotong nasi kepada kucing pun bisa menjadi amalan yang menyelamatkan di akhirat. Kucing dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan perhatian khusus. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong bagian jubahnya karena seekor kucing sedang tidur di atasnya dan beliau tidak ingin mengganggu kenyamanan kucing itu. Itu adalah teladan nyata dari sikap lemah lembut terhadap binatang, dan juga bukti bahwa memperlakukan binatang dengan baik adalah bagian dari iman. Dengan memberi makan kepada kucing yang datang, kita sedang memperluas cakupan amal baik. Kita sedang menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, karena salah satu bentuk syukur adalah berbagi. Kita sedang menunjukkan bahwa Islam bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal akhlak dan cinta terhadap seluruh makhluknya. 3. Allah sedang memberitahu, apabila kita tidak memberi makanan pada kucing, sesungguhnya kita sedang menolak rezeki baru yang akan Allah berikan. Salah satu cara untuk menarik rezeki dalam Islam adalah dengan memperbanyak sedekah. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Artinya, setiap pemberian yang tulus karena Allah akan dibalas berkali-kali lipat. Ketika kucing datang dan kita menolak untuk memberi, padahal kita mampu, maka kita sedang menutup pintu pahala, pintu sedekah, dan pintu datanya rezeki baru yang bisa jadi sudah Allah siapkan. Kita menolak saluran berkah karena keegoisan dan kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Maknanya, secara logika manusia mungkin berkurang karena kita memberi. Tetapi secara spiritual, harta itu justru bertambah, baik dalam bentuk keberkahan, kesehatan, atau datanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka, memberi makanan kepada kucing adalah bentuk sedekah yang sangat ringan tapi bisa menjadi pengundang datanya rezeki lebih besar.
Dalam kehidupan nyata, banyak kisah orang yang diberkahi usahanya setelah ia rutin memberi makan kucing liar. Hal ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum kausalitas spiritual dalam Islam. Semakin banyak kita memberi, semakin luas jalan rezeki yang Allah bukakan. Allah sangat mencintai hambanya yang ringan tangan dan tidak pelit, karena sifat pelit adalah bagian dari penyakit hati yang bisa menghambat datangnya rezeki. Sebaliknya, ketika seseorang bersikap pelit bahkan kepada makhluk kecil seperti kucing, maka itu bisa menunjukkan ketertutupan hati terhadap rahmat Allah. Ia menganggap semua miliknya mutlak adalah hasil usahanya sendiri, tanpa menyadari bahwa semuanya datang dari Allah. Ketika hati mulai tertutup seperti itu, maka pintu-pintu rezeki pun bisa tertutup perlahan. Jadi, memahami bahwa menolak memberi kepada kucing adalah bentuk penolakan rezeki baru bukanlah hal berlebihan. Ia adalah bentuk tafakur dan introspeksi yang dalam. Allah bisa saja menahan rezeki kita karena kita telah menahan hak makhluknya. Sebaliknya, dengan memberi meski sedikit, Allah bisa mengubah hidup kita dengan keberkahan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk selalu peka terhadap makna kehidupan, bahkan dari hal yang kelihatan sederhana seperti kedatangan seekor kucing. Melalui peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan bahwa rezeki yang kita terima bukan semata-mata untuk kita nikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada makhluk lain yang membutuhkan, termasuk binatang seperti kucing. Dengan memberi makan kepada kucing, kita tidak hanya melakukan amal kebaikan, tetapi juga membuka pintu rezeki yang lebih luas dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam diri. Hal ini adalah bagian dari akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan empati terhadap makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, jangan abaikan jika ada kucing yang datang kepada kita. Mungkin saja itu bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi bentuk peringatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan meresapi hikmah di baliknya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi keberkahan, kelembutan hati, dan limpahan rezeki dari Allah yang Maha Pengasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.